Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan sedikit berbicara tentang kasus siswa yang tidak naik kelas selama 3 tahun berturut-turut. Mulai tahun 2018, tahun ajaran 2018-2019, tahun ajaran 2019-2020, dan tahun 2020-2021 sampai sekarang mereka tidak bisa naik kelas, dan mereka 3 orang bersaudara tidak naik kelas. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa mereka ini adalah penganut saksi-saksi Yehova. Nah, secara legalitas mereka saksi-saksi Yehova ini mereka telah mendapatkan izin dari pemerintah bahwa mereka itu adalah bagian daripada kekristenan. Meskipun pada dasarnya saksi Yehova berbeda pengajarannya atau doktrinnya terhadap Protestan atau gereja Protestan secara umum. Nah, memang perbedaan itu kita tidak bisa memberikan atau sebagai dasar untuk menjadikan alasan bahwa kita tidak menaikkan atau kita menghambat anak-anak ini tidak naik kelas. Nah, terkecuali kalau hal itu ada hal-hal yang memang mempengaruhi daripada nilai mereka mungkin, dan juga aturan mungkin yang bisa mereka tidak bisa naik kelas. Tetapi bagi saya, anak-anak ini adalah masih SD dan seharusnya mereka mendapatkan bimbingan baik dari orang tua maupun juga dari sekolah di mana mereka bersekolah. Nah, karena ini berbicara tentang agama, dan tentunya yang dipertanyakan di sini pasti guru agamanya. Nah, saya sudah pernah mengajar di Surabaya, mengajar anak SMA dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, saya memang tahu bahwa di jenjang itu ada hal-hal atau pengajaran-pengajaran yang menegaskan bahwa kita ini adalah umat Kristen, percaya kepada Allah Tritunggal, percaya kepada Yesus sebagai Allah. Nah, mungkin kalau di SMA mereka akan kesulitan untuk menyamakan pendapat dengan iman kekristenan seperti itu. Pendapat dalam kondisi saya sebagai orang Kristen Protestan, karena saya percaya kepada Yesus Allah, sedangkan Yehova tidak percaya. Tentunya ketika saya memberikan pertanyaan atau meyakinkan mereka tentang itu, tentunya ketika mereka menjawab salah, pasti saya tidak akan memberikan nilai yang baik. Demikian juga kalau saya memberikan pengajaran-pengajaran seperti doktrin Tritunggal. Tentunya ketika mereka tidak menjawab dengan baik, pasti saya sulit untuk memberikan nilai yang benar kepada mereka, karena yang lain menjawab dengan benar,
tetapi mendapatkan nilai yang sama. Jadinya tidak adil. Nah, kalau kita melihat di masa SD itu mungkin perlu pertimbangan ya, perlu pertimbangan baik dari pihak keluarga maupun juga pihak sekolah dan terutama di pihaknya. Nah, bagi saya ada hal-hal yang memang harus dilakukan atau solusi dalam hal semacam ini. Nah, kalau memang kita benar-benar untuk memberdayakan atau benar-benar supaya bangsa kita ini ingin maju, maka kita harus meninggalkan cara-cara yang tidak baik dalam mendidik anak. Nah, tentunya kita harus melakukan sebuah pendekatan dan juga melakukan suatu kerjasama. Kalau memang anak atau saksi-saksi Yehova ini tidak mau, benar-benar tidak mau menuruti atau juga percaya kepada pengajaran guru yang sudah dipercayakan oleh sekolah, nah tentunya diambil solusi yang lain. Mungkin mereka akan diajarkan oleh orang-orang yang seiman dengan mereka, atau mungkin bisa bekerja sama dengan gereja-gereja yang seiman dengan mereka. Dan ini hanya masalah komunikasi saja bagi saya. Karena kenapa? Mereka ini adalah masih dalam tingkat SD, di mana mereka ini tidak tahu dan tidak banyak tahu tentang iman kekristenan. Jadi saya bisa katakan bahwa mereka bisa meyakini sesuatu itu ya karena diajarkan oleh orang tua dan juga para tokoh-tokoh iman mereka atau para pembina mereka secara rohani. Jadi mereka masih belum bisa memikirkan panjang dampak daripada apa yang mereka imani. Nah, oleh sebab itu kita mencari jalan keluar untuk bisa anak-anak ini bisa ke depan menghasilkan atau sukses dalam kehidupan mereka. Nggak boleh kita membuat mereka tidak menikmati hidup ini hanya karena gara-gara tidak percaya kepada keyakinan tertentu. Saya orang Kristen yang memang tidak setuju dengan pengajaran-pengajaran saksi Yehova, tetapi bukan berarti saya membuat mereka itu tidak berkembang. Justru karena saya sangat mengasihani mereka, jika mereka mau mendengarkan apa yang saya ajarkan dan mereka setuju, ya puji Tuhan. Tetapi kalau tidak, itu adalah pilihan mereka. Jadi sebagai umat Kristen yang percaya kepada Yesus, utama kita adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik, mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Itu yang kita tunjukkan. Lalu juga kita harus berpikir juga sebagai orang tua bahwa anak-anak ini punya masa depan. Jadi kita menghimbau mereka untuk bisa mereka ini juga bisa menyesuaikan dengan guru yang sudah dipercayakan oleh sekolah. Jangan terlalu terlalu ditekan, atau dalam istilah kasarnya jangan terlalu fanatik kepada iman atau orang yang berbeda iman kepada kita. Karena kenapa? Itu akan merugikan diri kita sendiri. Memang kita tidak sama dengan pengajarannya, tidak meyakini pengajarannya, tetapi bukan berarti kita benci kepada orangnya. Nah, itulah sebabnya kita harus ada yang namanya saling menghargai, menghormati. Nah, coba diberikan komunikasi. Jadi kalau orang tua memang benar-benar percaya
untuk dididik oleh guru ini, tentunya kita harus mengikuti gurunya. Kita harus mengikuti guru, karena kalau tidak mengikuti gurunya, lalu bagaimana cara dia untuk memberikan nilai? Nah, salah satu yang menjadi dasar utama untuk bisa naik kelas itu adalah diberikan nilai oleh guru. Dan kalau tidak memenuhi, nah bagaimana sekolah bisa menaikkan atau bisa naik tingkat anak yang sedang dididik ini. Nah, oleh sebab itu orang tua juga harus terbuka. Harus terbuka. Jangan memikirkan hal-hal atau memikirkan diri sendiri, tetapi pikirkanlah masa depan anak-anakmu. Pikirkan masa depan anak-anakmu. Silakan dididik dengan benar ketika ada di balai kerajaan saksi-saksi Yehova, anak-anak ini ada di rumah, supaya mereka tidak terjerumus. Atau kalau memang sudah mengambil keputusan seperti itu, ya jangan dipercayakan kepada gurunya. Nah, jadi itu yang menjadi solusi-solusi yang bisa kita tempuh dalam hal-hal semacam ini menurut saya. Kalau memang itu pun tidak diizinkan oleh pemerintah, karena pemerintah punya cara sendiri. Kita di sini hanya memberikan solusi-solusi saja. Kalau memang diterima ya silahkan. Kalau tidak, ya biarkanlah pemerintah yang akan bertindak. Tetapi saya selalu menghimbau kepada umat Kristen, khususnya Protestan Arus Utama. Selama ini kita sudah menerima keadaan mereka, bahkan mereka menjadi bagian di dalam kekristenan, dan itu suatu sukacita bagi kita menurut saya, dan kita tidak memaksa iman mereka, meskipun kita tahu bahwa mereka berbeda dengan kita, tetapi kita tetap masih berharap bahwa mereka suatu saat akan selalu memegang keyakinan bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi sebelum mereka bisa berubah, ya kita menunggu kuasa Roh Kudus untuk itu. Nah, dari informasi-informasi yang saya terima atau yang saya baca di media sosial, bahwa salah satu hal yang dipersoalkan adalah adanya masalah diskriminasi terhadap anak-anak ini. Nah, apakah nanti itu memang benar atau tidak? Biarlah para penegak hukum yang akan membuktikan itu. Dan saya tidak akan jauh di sana. Tetapi juga ada sumber-sumber yang saya dapatkan bahwa ada alasan-alasan anak-anak ini tidak naik kelas. Karena mereka ini selama 3 tahun berturut-turut. Nah, pada tahun pertama bahwa melalui pengakuan kepala sekolah dari SD itu mengatakan bahwa tahun pertama atau tahun 2000 tahun ajaran 2018-2019 anak-anak ini tidak naik kelas bukan karena mereka diskriminasi atau mereka dikeluarkan karena perbedaan keyakinan, bukan. Tetapi ada beberapa hal yang membuat mereka tidak bisa naik kelas. Nah, memang hal ini bukan hal yang baru, karena sudah lama sebenarnya hal ini, bahkan sudah pernah dimasukkan di TV. Banyak hal yang terjadi, bahkan waktu saya masih di kampung di Nias itu juga terjadi hal yang sama. Nah, berdasarkan informasi atau penuturan daripada kepala sekolah SD tersebut, maka yang menjadi yang menjadi penyebabnya adalah mereka ini
tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu tidak menghormati bendera, dan tidak mau menyanyikan lagu-lagu Kristiani yang ada di dalam buku pelajaran agama sekolah. Nah, jadi dalam posisi seperti ini tentunya pemerintah yang harus memikirkan. Kalau memang pemerintah mengatakan bahwa tidak apa-apa kalau tidak menghormati bendera dan tidak apa-apa kalau tidak menyanyikan Indonesia Raya, berarti tentunya ini diskriminasi dong. Tetapi kalau itu tidak boleh, berarti tentunya ini bukan diskriminasi. Jadi ini adalah merupakan aturan bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia dan kita hormat kepada bendera dan kita akan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan kita. Dan yang kedua, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini guru yang memaksakan anak-anak untuk menyanyikan lagu-lagu rohani, karena kalau saya waktu mengajar waktu SMA itu memang di dalam buku agama itu sudah tersedia lagu-lagu rohani yang sudah ditetapkan. Jadi kalau anak-anak tidak menyanyikan lagu-lagu yang ada di buku itu, lalu dia mau nyanyi apa? Sedangkan itu adalah sudah ditetapkan dan menjadi buku panduan bagi siswa. Tidak mungkin 2 kali diambil ininya, lagu-lagu rohaninya. Satu lagu-lagu mereka dan yang mereka imani, dan satu juga lagu-lagu yang diimani oleh Kristen Protestan. Jadi agak lucu, jangan. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa perlu pengkajian bagaimana kita seorang Kristen, baik dari pihak Saksi Yehova maupun juga dari pihak Kristen, selalu kita memberikan edukasi supaya anak-anak kita ini mereka tidak tidak terganggu atau menjadi korban daripada keegoisan kita sebagai orang-orang yang sudah tahu tentang iman kekristenan itu. Jadi kepada teman-teman yang Saksi Yehova, silakan untuk mengkaji kembali pengajaran-pengajarannya, khususnya dalam menghormati bendera, menghormati atau menyanyikan lagu-lagu Indonesia Raya, atau juga menghormati agama yang berbeda keyakinan dengan saudara. Kalau orang lain bisa menerima saudara, kenapa saudara nggak bisa menerima yang ini, orang lain, kan begitu kan? Nah, jadi bagi saya mari kita baik saudara-saudara saya yang Saksi Yehova maupun juga umat Kristen Protestan selalu kita memberikan dukungan satu dengan yang lain, tetapi bukan berarti ketika saya berkata ini saya menyetujui bahwa pengajaran Saksi Yehova itu adalah pengajaran yang berat. Saya tidak berpendapat seperti itu, tetapi saya sebagai umat Kristen dan juga belajar tentang Alkitab, dan bahkan saya pernah mengajar, menjadi guru di sebuah sekolah, dan bahkan saya juga mengajar di perguruan tinggi, dan saya katakan mari kita saling memberikan pencerahan bagi generasi kita ke depan. Jangan anak-anak kita menjadi korban karena kurangnya informasi yang kita dapatkan untuk bisa melengkapi mereka dalam bernegara, berbangsa, dan
juga menjadi orang-orang yang tinggal di lingkungan agama yang berbeda. Jadi kalau kita sulit untuk menerima yang notabene adalah kita masih dalam rumpun kekristenan meskipun tidak seiman, nah bagaimana kita bisa menerima orang-orang yang tidak seagama dengan kita? Jadi kita saling membenahi satu dengan yang lain. Kita akan memberikan kesempatan kepada kepada pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dan kita berharap bahwa pemerintah bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik supaya negara kita semakin menjunjung tinggi juga bagaimana kita bernegara, dan juga bagaimana setiap kita meyakini keyakinan kita masing-masing. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jika ada banyak kekurangan, kesalahan dalam penyampaian saya, itulah pendapatku, dan jika saudara punya pendapat yang lain, silakan kita saling memberikan informasi untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem.